Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat tahun baru untuk kita semua pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada di kesempatan ini. Tema saya pada kesempatan ini ialah jangan ngawur kadrun kalau mau bicara agama lain. Sekali lagi, jangan ngawur kadrun kalau mau bicara agama orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kecenderungan banyak orang, khususnya para kadrun, ya, yang berusaha untuk membahas, membicarakan, mendiskusikan, bahkan memojokkan, mendiskreditkan agama orang lain, sementara pemahaman pengetahuan mereka sangat dangkal, ya, sehingga ujaran-ujaran, diksi-diksi, narasi-narasi yang mereka kemukakan, yang mereka lontarkan, argumen-argumen mereka adalah argumen-argumen cetek, argumen ngawur yang tidak berdasar, sehingga kecenderungan mereka memang para kadrun ini selalu berupaya untuk memojokkan agama orang lain, ya. Dan ini memang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tidak paham agama orang lain, gak usah membahas, membicarakan, mendiskusikan, membangun opini, membangun narasi seolah-olah Anda tahu agama orang lain, padahal sebenarnya Anda gagal paham, Anda ngawur, Anda tidak paham apa-apa terhadap keimanan, keyakinan, dogma, doktrin, pengajaran agama lain. Oleh sebab itu, yang paling ideal, yang paling bagus, yang harus dilakukan adalah mendalami, mempelajari, menguasai, dan mempraktekkan ajaran agamamu sendiri, supaya engkau bertumbuh menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang cerdas, pribadi yang memiliki wawasan agamamu secara komprehensif. Jangan mengutak-atik agama orang lain yang notabene Anda tidak paham, Anda tidak mengetahuinya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah cuplikan video, ya, dari seorang romo atau seorang teolog di Indonesia, ya, dari gereja ortodoks, ya, yang memberikan satu penjelasan terkait dengan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, ya, yang dipercayai, yang diterima, yang diimani oleh orang Kristen. Berikut videonya saya share untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Mohon bersabar, saya akan share untuk kita semua, ya. Ya, ini videonya Bapak Ibu Saudara. Selamat mengikuti video pendek ini, ya. Karena dia bersifat Allah, maka orang Kristen mengatakan Allah jadi manusia. Di dalam perjumpaan orang Kristen dan agama Islam dan saudara-saudara Muslim, sering ini yang menjadi perdebatan. Kalau orang Muslim menuduh orang Kristen menuhankan manusia, mengangkat manusia jadi Tuhan, dan ada lagi yang secara ngawur mengatakan Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 pada waktu konsili Nikea, itu ngawur. Yang turun ke bumi adalah firman-Nya, karena dia bersifat Allah, maka orang Kristen mengatakan Allah jadi manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu video yang saya share untuk kita semua, pandangan dari Pak Daniel, ya,
Untoro terkait dengan pemahaman orang Kristen tentang firman yang menjadi manusia. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, banyak konsep atau narasi, argumentasi, diksi yang dikembangkan, yang dilontarkan atau yang dipublish oleh para kadrun, ya, yang mengatakan bahwa orang Kristen menuhankan manusia. Dalam hal ini menuhankan Yesus. Padahal secara teologis pemahaman iman Kristen menegaskan bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, atau firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, persoalan pemahaman inilah yang gagal paham dari para kadrun, ya, yang tidak mengerti tetapi mencoba untuk menjelaskan berdasarkan kedangkalan pemahaman dia, sehingga menyimpang atau memojokkan, menyudutkan orang Kristen yang menuhankan manusia. Nah, ini jelas dikatakan oleh Romo Daniel bahwa perjumpaan orang Kristen dengan Allah merupakan suatu perjumpaan keimanan di mana orang Kristen memahami bahwa firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah konsep inkarnasi yang dipahami oleh orang Kristen. Karena itu para kadrun berhentilah membicarakan keimanan agama orang lain. Berhentilah stop untuk menyampaikan narasi diksi yang tidak sesuai dengan konsep doktrin, pemahaman, pengajaran iman Kristen, sebab Anda akan menjadi pribadi yang sesat dan tersesat. Nah, itu dia, ya. Jangan ngawur sebagaimana dikatakan oleh Romo Daniel, ya. Itu sangat ngawur kalau mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nisea 325. Itu lebih ngawur lagi, ya. Sangat-sangat tidak berdasar, ya. Sangat-sangat cetek pemahaman semacam itu. Karena itu saya mengajak para kadrun untuk stop membicarakan keimanan, keyakinan, kepercayaan, doktrin, ajaran agama lain. Bahaslah, bicarakanlah agamamu sehingga engkau semakin memahami, semakin mengerti tentang ajaran, doktrin, keyakinan agamamu sendiri. Tidak mengusik agama, ajaran agama orang lain. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan ini. Terima kasih.